Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, sebelumnya saya ingin memenuhi tugas mata kuliah kajian Al-Quran berbasis teknologi yang diampu oleh dosen Pak Wafi Behaki. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan atau memperkenalkan website yang bernama corpusquran.com. Oke, langsung kita enter. Nah, di sini langsung muncul websitenya, yaitu Corpus Quran, dan di sini ada berbagai macam fiturnya. Oke, nanti saya ingin menjelaskan satu persatu tentang fitur dari website Corpus Quran ini. Oke, ada fitur yang pertama, ada word by word atau kata per kata. Oke, sebelumnya website ini kenapa memakai bahasa Inggris? Karena dibuat oleh mahasiswa di Inggris, karena website yang berbasis bahasa Inggris. Tapi tenang saja, di sini kita bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Fitur yang pertama ada word by word, kata per kata. Jadi di fitur word by word ini lebih simpelnya kita bisa mencari ayat atau surat pembagian kata per katanya. Contohnya misalkan kita ingin mencari surat, sini kita pencet saja surat, misalkan surat Al-Baqarah, ayatnya berapa, misalkan kita cari ayat pertama surat Al-Baqarah. Tinggal kita pencet go. Nah, di sini langsung muncul Al-Baqarah ayat pertama, yaitu Alif Lam Mim. Nah, terus ayat berikutnya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi di sini kata per katanya Dzalika kitabu la raiba fihi. Jadi kata per katanya misalkan dzalika, di sini dijelaskan kayak misalkan di sini di sintek and morfologi ini lebih jelasnya itu tentang nahwunya. Kayak misalkan dzalika ini termasuk isim isyarah. Terus al-kitabu isim marfu'. Nah, oke. Ya cukup berguna juga fitur word by word ini. Terus lanjut ke fitur yang kedua, ada Quran Dictionary. Nah, di Quran Dictionary ini kita bisa mencari ayat atau mencari satu tema atau pembahasan. Contohnya misalkan kita ingin mencari tema atau pembahasan tentang nikah. Nah, nikah berarti nakaha, mulai dari huruf nun. Nah, cari huruf nun, kita tinggal cari nakaha, nun kah ha, mana? Oke, ini nakaha, go. Oke, nah ini langsung muncul nakaha. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha.
Oke. Jadi dalam kata nakaha ini contohnya misalkan wala tankihu, dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sebentar. Nah, tinggal kita terjemahkan ke Indonesia. Sebentar. Oke. Oke. Nah, kata nakaha ini muncul 23 kali dalam Al-Qur'an dalam 4 bentuk turunan. 14 kali sebagai bentuk satu kata kerja nakaha. Dan ini dijelaskan bahwa kata nakaha ini muncul 23 kali dalam Al-Qur'an. Nah, sedikit pembahasan di sini ada contohnya nomor 2 ini itu surat yang keberapa, misalkan tadi Al-Baqarah surat yang kedua. Nah, terus 221 ini ayatnya. Nah, 2 ini yang angkat terakhir ini kedudukan ayatnya ada di keberapa. Kayak misalkan contohnya wala tankihu ada di kata kedua. Oke. Ini gitu. Jadi gitu. Lebih simpelnya mencari tema atau pembahasan. Kalau tadi word by word itu mencari kata per kata. Kalau di kamus Al-Quran atau Quran Dictionary ini mencari tema atau pembahasannya. Oke, lanjut ke Quran Dictionary atau terjemahan bahasa Inggris. Nah, jadi di fitur yang ketiga ini kita misalkan ingin mencari contohnya, misalkan ayat ini surat Al-Baqarah wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jadi di fitur ini ada terjemahan berbagai pakar internasional. Kayak contohnya ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min itu diterjemahkan oleh berbagai pakar ahli internasional, kayak contohnya Sahih Internasional, Pighol, Yusuf Ali, Shakir. Nah, contohnya Pighol itu intelektual dari Inggris. Jadi kita tinggal pilih aja referensi yang kalian mau pilih. Jadi semuanya ini benar, tinggal kalian pilih aja salah satunya. Oke, contoh misalkan kita ingin cari surat atau ayat yang lain. Surat Al-Fatihah ayat pertama, tinggal cari. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada berbagai terjemahan dari berbagai pakar ahlinya. Oke, lanjut ke fitur yang keempat. Fitur yang keempat ini yaitu lebih ke nahwunya. Sintaksis Al-Quran ini jadi lebih menjelaskan lebih detail tentang nahwunya. Jadi kalau misalkan ada yang belum bisa fasih tentang nahwu, jadi di sini bisa lebih mudah, lebih paham lagi untuk nahwunya. Contohnya kayak bismi. Nah, bi ini jadi preposisi awalan atau bi. Nah, bisminya ini jadi jer wa majrur. Terus Allahi lafad
al-jalaleh majrur, ar-rahmani. Ya, oke. Jadi lebih simpelnya, lebih detailnya tentang pembahasan nahwunya. Oke, mungkin oke, terakhir ada fitur yang terakhir yang yaitu ontologi konsep Al-Qur'an. Jadi di fitur yang ini dijelaskan tentang konsep yang terkait dengan konsep yang berhubungan dengan konsep yang lainnya. Jadi maksudnya kalau misalkan kita ingin mencari konsep, oke sebentar. Oke, misalkan kita ingin mencari Holy Book. Nah, Holy Book di Holy Book ini ada Quran, Injil, Taurat, Zabur. Nah, misalkan dalam kata Injil dalam Al-Quran itu berbentuk kata seperti apa? Misalkan Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Contoh yang lain misalkan mana bahasa, language. Nah, contohnya misalkan bahasa. Nah, bahasa Arab dalam bentuk Al-Quran itu katanya seperti Al-Arabiyah. Nah, itu contohnya. Oke, mungkin fitur yang paling penting mungkin 5 ini. Kata demi kata, kamus Al-Quran, terjemah bahasa Inggris, font sintaksis, atau ontologi konsep. Nah, selebihnya mungkin formalitas barangkali bisa dipelajari lebih lanjut. Silahkan. Oke, terima kasih. Barangkali ada kata atau pembahasan saya yang kurang paham, mohon maaf karena saya sama masih belajar. Oke, saya tutup tugas saya tentang kajian Al-Quran berbasis teknologi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.